Samudra Besar. Udana 5 ayat 5. Pada suatu ketika Bagawa tengah berdiam di dekat Sawati bersama para biku. Terdapat seorang biku yang tidak bermoral, jahat, berperilaku tidak murni. Lalu Biku Mahamogalana meminta orang itu untuk bangkit. Tapi ia tak mau bangkit. Kemudian Biku Mahamogalana memegang tangan orang itu dan mengeluarkannya. Tak lama. Bante, aku sudah mengeluarkan orang itu. Perkumpulan ini sekarang sudah murni. Mulai sekarang, para biku, aku tak akan ikut serta dalam mengulang patimokkha. Kalian sendiri yang harus ikut serta dalam mengulang patimokkha. Para biku, ada 8 sifat menakjubkan dari Samudra Besar, yang karena melihatnya para asura bergembira. Apakah 8 sifat itu? Samudra sedikit demi sedikit tersusun, melandai, dan menurun, dan tidak seketika ada jurang. Samudra bersifat stabil dan tidak melebihi batas garis pasang. Samudra tidak menahan jasad, samudra segera membawanya ke pantai dan menghanyutkan ke tanah kering. Sungai-sungai besar yang ada, Gangga, Yamuna, Acirawati, Sarabu dan Mahi ketika mencapai samudra kehilangan nama dan identitasnya. Walaupun sungai-sungai mengalir ke samudra dan hujan jatuh dari langit, tidak tampak pengurangan maupun penambahan. Samudra mempunyai satu rasa, rasa garam. Samudra mengandung banyak benda berharga, seperti mutiara, kristal, karang, emas, perak, rubi. Samudra adalah tempat tinggal para makhluk sakti. Di sana ada makhluk yang berukuran 100, 200, 300, dan 400 yojana. Inilah, o biku, 8 sifat samudra yang menakjubkan yang karena melihatnya para asura bergembira. Seperti samudra luas yang sedikit demi sedikit tersusun, melandai, dan menurun, dan tidak seketika ada jurang. Begitu juga dalam Dhamma dan Winaya, ada latihan yang bertahap, kemajuan bertahap, dan tidak ada pencapaian tiba-tiba ke dalam pengetahuan akhir. Seperti samudra yang stabil dan tidak melebihi batas garis pasang. Begitu juga siswa aku tidak akan melanggar aturan yang aku tetapkan sekalipun demi kebutuhan hidup mereka. Seperti samudra tidak menahan jasad, samudra segera membawanya ke pantai dan menghanyutkan di tanah kering. Begitu juga orang yang tak bermoral, jahat, berperilaku tidak murni, tidak melatih kehidupan suci walau berpura-pura melakukannya, penuh nafsu. Sangga tak mau berhubungan dengannya. Jika bertemu dengannya, sangga akan membuangnya keluar, walaupun duduk di tengah sangga, namun ia jauh dari sangga dan sangga jauh darinya. Seperti sungai-sungai besar yang ada kehilangan nama dan identitasnya ketika mencapai samudra. Begitu juga para bangsawan, brahmana, pedagang, dan pekerja yang berpindah dari keadaan berumah menuju keadaan tanpa rumah, meninggalkan nama dan identitas mereka, dan hanya disebut petapa. Seperti sungai-sungai mengalir ke samudra, dan hujan jatuh dari langit, tidak tampak pengurangan maupun penambahan. Begitu juga, banyak biku mencapai nibbana akhir tanpa sisa, tidak ada pengurangan atau peluapan unsur nibbana. Seperti samudra mempunyai satu rasa, rasa garam. Dhamma dan Winaya mempunyai satu rasa, rasa keterbebasan. Seperti samudra luas yang mengandung banyak benda berharga. Begitu juga Dhamma dan Winaya ini mengandung banyak hal berharga. 4 landasan kebenaran, 4 upaya benar, 4 dasar mencapai sukses, 5 kemampuan, 5 kekuatan, 7 faktor kecerahan, dan jalan Arya 8 faktor. Seperti samudra adalah tempat tinggal para makhluk sakti. Begitu juga Dhamma dan Vinaya ini merupakan tempat tinggal makhluk sakti, pemasuk arus dan ia yang berada di jalan pemasuk arus. Yang sekali kembali dan ia yang berada di jalan sekali kembali. Yang tak kembali dan ia yang berada di jalan yang tak kembali. Arahanta dan ia yang berada di jalan arahanta. Para biku, inilah 8 sifat menakjubkan dari Dhamma dan Vinaya. Hujan membasahi apa yang tertutup, hujan tidak membasahi apa yang terbuka, maka bukalah yang tertutup, sehingga hujan tidak akan membasahinya. Bagus sekali, Bagawa. Kisah ini diambil dari buku Alegori Buddha,
Cerita Kiasan dalam Tipitaka, pengarang Handaka Vijananda, penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.